Selamat pagi teman-teman media semuanya. Terima kasih telah merespon undangan saya selaku kuasa hukumnya Fairuz untuk hadir pada pagi hari ini, karena pada pagi hari ini kita berniat untuk memberikan pernyataan atau respon atas berita yang akhir-akhir ini heboh mengenai adanya Pablo di luar tahanan, ya. Jadi supaya tidak ada pertanyaan yang orang per orang, yang tentunya itu akan sangat mengganggu Fai sendiri, ya. Artinya itu sendiri sudah bikin dia sedih dan kecewa. Kalau teman-teman satu persatu telepon dia, terus kemudian bertanya ke dia, jadi yang dia sudah ingin lupakan kembali diingat. Sementara kalau tidak juga memberikan pernyataan atau sikap atas kejadian tersebut, kami juga merasa bahwa itu tidak tepat, karena itu merupakan hak jawab yang juga perlu juga diketahui oleh teman-teman media dan juga masyarakat. Jadi kalau bicara masalah prosedur untuk meninggalkan rutan atau cabang rutan oleh tahanan, itu memang diatur oleh PP 58 tahun 99, ya. Ada beberapa hal yang diatur dalam pasal 45-nya. Seseorang boleh meninggalkan rutan atau cabang rutan itu untuk kepentingan rekonstruksi. Ini untuk pembuktian perkara dan kasusnya, untuk penyerahan berkas perkara, ya, untuk persidangan dan perawatan kesehatan, serta untuk hal-hal yang luar biasa atas izin pejabat yang berwenang. Nah, jadi hal yang luar biasa inilah yang mungkin dipakai oleh Pablo ketika mengajukan permohonan izin untuk membesuk orang tuanya atau ayahnya yang lagi sedang sakit keras. Ya, jadi ada syarat administrasi yang perlu dilakukan, seperti misalnya surat permohonan, KTP, KK, pernyataan secara tertulis, itu mungkin sudah dilakukan secara prosedural, dan akhirnya mungkin pertimbangannya adalah karena ini memang diatur oleh PP, maka majelis hakim mungkin memberikan izin kepada Pablo untuk meninggalkan rutan dalam dengan pengawalan, ya, pengawalan untuk membesuk orang tuanya yang katanya lagi sakit keras. Nah, cuma persoalannya adalah apakah boleh seseorang itu kemudian selain untuk membesuk orang tuanya, seperti izin yang dia ajukan, permohonan yang diajukan ke majelis hakim, itu bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan lain. Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, jadi kalau menurut hemat kami, ya, sebaiknya memang setiap tahanan yang mendapatkan izin untuk meninggalkan tahanan karena izin tertentu untuk hal-hal yang luar biasa, karena ada kematian, ya, di dalam keluarga yang dia harus datang untuk melayat, ya, atau kemudian misalnya sakit keras, maka sebaiknya izin yang dia dapatkan itu tidak digunakan untuk hal-hal yang lain, ya, apalagi untuk perkara-perkara yang menjadi perhatian publik, ya. Semua orang mengerti atas perkara itu, semua orang kenal dengan kita sebagai orang yang lagi dalam masalah hukum, dan juga orang tahu kita juga statusnya masih dalam tahanan. Ketika kita kemudian ada di tempat umum, ini akan jadi masalah, ya. Yang dipersoalkan bukan hanya bagaimana hukum di negara kita atas orang-orang yang harusnya berada dalam tahanan tapi ada di luar tahanan, juga ini juga akan berdampak kepada korban yang lagi memperjuangkan haknya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang mengerti aturan, seperti misalnya mengerti hukum, mungkin mereka tahu bahwa itu adalah hal yang memang sudah diatur oleh peraturan pemerintah tahun 58 tahun 99, ya. Tapi kalau bagi masyarakat awam yang nggak mengerti hukum, ini akan menjadi sesuatu yang merugikan atas penegakan hukum yang ada di Indonesia. Jadi ini yang harus menjadi perhatian bagi pejabat yang berwenang dalam melakukan memberikan izin dan juga pengawalan atau pengawasan. Nah, karena kalau misalnya kita berhitung, maka akan ada pertanyaan, mana waktu yang digunakan lebih lama oleh Pablo? Membesuk orang tuanya, atau jalan-jalan di Pasar Sentul dan juga di Mall Gandaria City, yang akhirnya berdampak juga kepada keyakinan masyarakat, khususnya masyarakat yang mungkin awam hukum. Ini bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia, dan juga tentu itu kembali kepada korban. Akan banyak pertanyaan dari teman-teman media, akan banyak pertanyaan dari netizen, dari saudara, dari sahabat. Ini yang juga melelahkan, ya. Setiap hari harus menjawab hal yang seperti itu. Nah, jadi kalau bisa memang seperti yang tadi saya katakan, bahwa memang dalam aturannya tidak ada sanksi pidana, tapi harusnya ada sanksi administrasi yang tegas yang dilakukan kepada orang-orang yang telah patut diduga menyalahgunakan izin keluar
Ya kalau sesuai prosedurnya ya sesuai prosedur maka dikabulkan. Tapi aplikasinya ini juga yang perlu kita pertanyakan, apakah memang dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan izin itu diberikan atau tidak. Nah, jika tidak, maka seharusnya perlu ada sanksi administratif yang tegas yang dilakukan oleh kepala rutan kepada tahanannya, dan tentunya kepada majelis hakim yang terlanjur sudah memberikan izin keluar dan dia melihat fakta bahwa di lapangan izin itu tidak digunakan sebaik mungkin karena digunakan untuk hal-hal yang lain. Ini juga harusnya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam mengambil keputusan akhirnya nantinya yang mengenai masalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Ini harus menjadi catatan, karena kalau tidak ini tentu akan mengoyak rasa keadilan bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini yang sedang memperjuangkan haknya. Jadi itu yang perlu cross check kan, karena artinya kan semua pihak sudah mengakui, ya semua pihak sudah mengakui, pengadilan juga sudah mengetahui bahwa ada izin yang diberikan dan untuk apa izinnya. Pihak daripada Pablo dan kuasa hukumnya juga sudah mengakui bahwa memang ada izin keluar itu ya yang sesuai dengan prosedur. Dan mereka bilangnya 1 hari ya bang ya, 1 hari nggak sih? Saya nonton 1 hari ya. Tapi ketika bacain suratnya sempat bilang 5 dan 6, jadi makanya saya bingung tadi makanya nanya sama Mino itu 1 hari apa 2 hari atau yang kata ketika dibacain suratnya itu 5 dan 6. Ya 5 dan 6 berarti 1 hari kan 24 jam lah, mungkin kayak begitu kan. Tanggal 5 keluar jam berapa, tanggal 6 balik jam berapa. Tapi kan yang seperti saya katakan tadi itu memang sudah sesuai dengan aturan, tapi apakah digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan itu yang paling penting. Karena kalau memang misalnya tadi digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, ini kan juga dapat diartikan ya patut diduga kan sebagai pelecehan kepada pengadilan juga. Ya dong ya, artinya dia mengatakan izin mau besuk orang tua karena sakit keras perlu waktu sekian lama, tapi ternyata kemudian tidak digunakan seperti itu. Ini kan juga bentuk pelecehan, ya bentuk kebohongan juga kepada pengadilan karena faktanya dia ada di mana-mana kan begitu ya, ada di mana-mana menjadi 2 tempat itu. Jadi ini juga menjadi mohon perhatian juga kepada penegak hukum, terutama kepada majelis perkara hakim yang menangani perkara ini, agar ini juga menjadi catatan. Ya walaupun memang perbuatan itu tidak bisa dikenakan sanksi pidana, tapi sanksi administratif bisa dikenakan saya rasa oleh kepala rutannya, ya, dan juga kemudian bagi majelis hakim juga agar lain kali lebih cermat lagi ketika ingin mengabulkan suatu permohonan kan begitu ya, karena ternyata kan ini tidak digunakan dengan maksimal sesuai dengan maksud dan tujuan, dan mohon agar ini juga dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dalam putusan akhirnya nanti, ya. Saya kira seperti itu ya. Kalau project ya nggak perlu karena memang semua pihak sudah mengakui bahwa itu adalah benar katanya. Tapi kan abang tidak mau mengproses, cuma kan yang menjadi pembahasan dari abang adalah dia benarkah memang jenguk orang tuanya atau dia kemana-mana, kan menjadi pertanyaan seperti itu bang. Ya. Jadi gini, kalaupun misalnya kita pertanyakan itu kepada majelis hakim juga akan mengatakan bahwa itu kembali kepada pihak pengawalnya yang bertanggung jawab melakukan pengawalan itu adalah pihak kejaksaan. Kalau kita bertanya kepada pihak kejaksaan, saya kira nggak mungkin dong pihak kejaksaan mengatakan iya kami mengawalnya tidak ke tempat orang tuanya, tapi kami jalan-jalan di pasar Sentul sama di Grand Mall. Dia bunuh diri juga nih jadinya. Jadi saya rasa pasti jawabannya adalah kami melakukan pengawalan sesuai dengan maksud dan tujuan, cuma karena bla 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 kami begini, pasti akan seperti itu. Jadi kalau untuk sesuatu jawabannya sudah pasti, kami pikirkan kami nggak perlu mempertanyakannya lagi. Berarti nggak perlu mengkonfirmasi. Nggak perlu konfirmasi. Nggak perlu konfirmasi. Ya. Artinya dengan adanya kasus ini jadi menguntungkan pihak Faye dan Sony juga nggak? Ini kan tidak bicara masalah untung rugi, ya. Karena kan kami kan tidak juga ingin seperti ini terjadi. Karena kami juga nggak senang kalau ada kasus seperti ini, kamu makin akan seperti ini, enggak juga. Karena kami sudah ikhlas, kami semua sudah serahkan kasusnya ke dalam ke pengadilan, ya. Cuma kalau memang misalnya ada kondisi yang seperti ini, artinya kan perlu ada suatu tindakan yang tegas agar masyarakat juga nantinya tidak menjadikan ini sebagai suatu preseden. Nanti akan menjadi contoh yang tidak baik. Orang-orang yang lagi dalam tahanan, dalam proses, akhirnya minta izin dengan alasan yang sama, kemudian diizinkan dan kemudian itu hanya alasan untuk bisa juga melakukan jalan-jalan ke tempat-tempat umum, ya. Atau malah sebaliknya, dengan kasus ini itu membuat akhirnya pejabat yang berwenang tidak memberikan izin kepada tahanan yang betul-betul memang dia perlu izin untuk keluar. Ini kan pasti akan seperti itu dampaknya.